Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Oke teman-teman, pada kelas kita kali ini kita akan belajar cara menggunakan Smart Object pada Adobe Photoshop teman-teman. Oke ya, apa itu Smart Object? Mari kita langsung kelasnya ya teman-teman ya. Let's go teman-teman. Jadi gampangnya gini deh, Smart Object itu adalah kumpulan dari data image yang ada pada Adobe Photoshop ya. Ini bisa dikumpul jadi satu layer nih teman-teman nih, dan bisa kita pecah lagi ya. Itulah Smart Object. Oke, saya ambil contohnya dulu ya teman-teman ya. Ini saya ada gambar nih. Ini kan layer 1 ya teman-teman. Misalnya nih teman-teman punya gambar satu nih. Satu gambar ini, terus teman-teman mau masukin gambar lain nih ke gambar yang tadi ya, kita drag misalnya ya teman-teman ya. Oke, terus kita mau masukin lagi nih gambar yang lain, kita masukin lagi. Oke, nah kedua gambar ini kita bisa simpan gambar originalnya nih teman-teman. Ini saya tutup dulu ya gambarnya. Ini saya tutup. Ini saya tutup. Oke, ini belum jadi Smart Object nih teman-teman. Jadi misalnya gini gampangnya ya. Ini misalnya teman-teman tidak mau mengurangi kualitas DPI atau resolusi dari gambar ini. Tapi teman-teman mau bikin gambar layout ini tidak terlalu besar, misalnya kebutuhannya kecil untuk 5 cm x 5 cm misalnya ya, kecil sekali kan, tapi teman-teman ingin tetap menyimpan gambar ininya nih, gambar yang tadi kita ambil dari sebelumnya kan besar ya. Nah itu kita bisa gunakan sebagai dia, kita jadiin Smart Object teman-teman. Itu caranya. Ini kita klik kanan, jadi kita bisa tahu, kita bisa menyimpan gambar originalnya teman-teman. Intinya Smart Object tuh seperti itu ya. Begitu juga dari export, misalnya nanti saya ada contoh dari Adobe Illustrator, itu nanti kita masukin ke Photoshop, tapi kita tetap bisa menyimpan gambar originalnya dari Adobe Illustrator. Ini kita tinggal convert ke Smart Object nih teman-teman. Kita klik, lalu yang ini juga kita klik Smart Object-nya, convert. Nah, ini sudah jadi Smart Object ya teman-teman ya. Dia ini. Jadi kalau teman-teman klik gambarnya, ini misalnya gambar yang ini ya, ini kita rename dulu ya. Kacamata. Oke. Yang kanan, yang atas layer 2-nya headphone. Oke. Nah, ini kalau kita klik akan keluar gambar originalnya nih teman-teman. Ini kita klik ya. Oke. Nah, dia akan keluar gambar originalnya dengan size yang segini teman-teman. Yang size besar ya. Tadi kan saya contohin misalnya mau bikin stiker misalnya, ukurannya kecil sekali nih. Tapi teman-teman semuanya tetap mau nyimpen gambar ini dengan ukuran yang besar. Nah, begitu teman-teman klik, dia akan keluar nih si gambar originalnya yang masih besar ukurannya teman-teman ya. Headphone misalnya ya, kita klik nih 2 kali, kita oke. Nah, dia akan masih menyimpan nih teman-teman dengan ukuran yang besar nih, hampir 14 cm nih dari kanvas yang teman-teman bikin nih. Misalnya teman-teman ngecilin banget nih image size-nya, misalnya mau dikecilin sekali ya, 35 misalnya, kita bikin kecil deh. Ini lebarnya misalnya jadi 7 cm. Nah, ini kan kecil sekali ya. Kecil sekali ya teman-teman ya. Tetap kalau kita klik ini, kita klik ya kacamata ya. Tuh, gambar originalnya masih ada disimpan di sini teman-teman, masih tersimpan ya. Nih dengan ukuran yang besar tadi. Tuh, kurang lebih seperti itu pengertian Smart Object ya teman-teman ya. Nah, Smart Object juga bisa untuk menyimpan gambar dari
Adobe Illustrator nih. Misalnya teman-teman bikin gambar vektor ya. Ini kita bikin layer baru dulu biar teman-teman gampang menyimaknya. Kita bikin layer baru. Kita buka Illustrator. Nah, ini teman-teman. Ini sebuah gambar vektor ya. Kalau teman-teman lihat, nah ini adalah sebuah gambar vektor ya. Kalau Illustrator itu berbasis vektor teman-teman, jadi dia dibesarin tuh nggak akan pecah. Tidak seperti Adobe Photoshop. Kalau kita bikin resolusinya kecil, begitu kita tarik ke media yang besar, dia akan pecah. Ini tinggal kita copy, Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, ini ada pilihan Smart Object nih, teman-teman. Kita klik aja Smart Object-nya. Nah, begitu dipaste, nanti dia akan keluar sebagai Smart Object ya. Dia udah otomatis nih, teman-teman nih. Jadi begitu teman-teman klik ini, nanti dia akan keluar sebagai file Illustrator lagi nih, teman-teman. Jadi teman-teman tetap bisa punya file aslinya ya teman-teman ya, file Illustratornya atau file vektornya nih teman-teman. Jadi itulah fungsi daripada Smart Object ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kira-kira teman-teman dapat memahami ya apa itu Smart Object dan bisa diaplikasikan ya teman-teman ya pada Adobe Photoshop teman-teman semuanya ya. Semoga teman-teman bisa mengerti nih soal Smart Object. Gampang kok teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ketemu pada kelas selanjutnya ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya.